Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang saya ucapkan dan selamat bergabung di acara ibadah perayaan Natal pada hari ini tahun 2020. Saya percaya ibadah Natal ini adalah Natal yang spesial. Karena apa? Karena kita tidak bisa menikmati ibadah perayaan Natal di gedung gereja, tapi saya percaya dan yakin damai dan sukacita Natal dari Tuhan Yesus ada pada setiap kita semuanya. Puji Tuhan, Natal hari ini adalah Natal yang tak terlupakan. Seperti tema kita pada hari ini, Unforgettable Christmas. Luar biasa, Natal yang tak terlupakan. Kita bisa menilik kembali proses kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus menjadi juru selamat setiap hidup kita, bagi kita yang percaya padanya. Amin. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, saya mau ajak saudara-saudara untuk mendengarkan kesan pesan Natal. Apa itu Natal dan apa yang spesial Natal di tahun ini. Oke? Yuk. Makna Natal bagi saya adalah bukti cinta Tuhan kepada kita manusia dengan Dia mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari dosa. Yohanes 3 ayat 16. Makna Natal adalah memperingati mukjizat Allah dalam kelahiran Yesus Kristus di dalam hati kita, sehingga kita bisa menjadi manusia baru dalam Kristus. Menurut saya makna Natal tahun ini ialah bagaimana kita memaknai hari Natal itu dalam kehidupan kita. Apa yang lahir dalam diri kita, artinya ada yang baru atau ada perubahan dalam diri kita, mengubah yang lama menjadi yang baru. Tahun Natal ini kita rayakan di rumah saja dengan keluarga. Natal yang spesial buat secara pribadi buat saya, Natal tahun ini itu lebih merasakan damai dan walaupun di situasi pandemi seperti ini, tapi kita tetap bisa merayakan Natal meskipun di rumah masing-masing, dan itu tidak mengurangi rasa sukacita daripada segenap kita. Untuk perayaan Natal tahun ini emang nggak bisa kita rayain seperti biasanya. Yang biasanya kita bisa ngumpul-ngumpul, tukar hadiah sama ibadah bareng. Buat tahun ini kita karena ada pandemi juga kita jadinya nggak bisa rayain bareng sama keluarga-keluarga yang jauh, juga nggak bisa. Kita cuma bisa merayain dari gadget kita, tapi tetap kita masih bisa dan kita tetap harus ngerayain Natal. Setiap tahun itu spesial, biarpun tahun ini agak berbeda. Bagaimana? Karena biasanya kan kalau tahun baru jalan-jalan kemana-mana bebas, tapi sekarang di rumah saja dan tidak berlibur, ya puji Tuhan. Berarti itu supaya kita lebih betah di rumah. Amin. Natal adalah Kristus. Sukacita.
sangat berbeda. Joy. Selamat Natal, semoga Natal kali ini bakal untuk Natal yang bahagia, semua orang bisa bahagia, sukacita, kumpul-kumpul lewat aplikasi atau media lainnya. Dadah. Luar biasa. Semoga damai Kristus beserta kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih buat berkat-Mu yang sangat luar biasa. Pada hari ini, pada Natal kali ini kami sangat bersyukur karena Engkau telah lahir, Engkau hadir ke dunia, Engkau menyertai setiap kami, Engkau menebus dosa kami. Terima kasih kepada surga, saat ini kami memulai ibadah kami Tuhan. Urapi setiap kami, persiapkan setiap hati kami, buka telinga pikiran kami, buka mulut kami, agar kami dapat memuji Engkau, memuliakan nama-Mu lebih lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pujian kita yang terbaik, kita berikan penyembahan kita yang terbaik hanya bagi Dia, Allah yang layak ditinggikan, Raja di atas segala raja, Yesus. Haleluya. Angkat tanganmu, serukan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Raja-Mu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Haleluya. Hai dunia, gembiralah dan sambut Raja-Mu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama
pujimu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Terpujilah Engkau Tuhan. Sama-sama. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Katakan Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Terima kasih Tuhan. Katakan Gloria. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Masih sukacita? Ya, amin. Mari kita dengarkan persembahan pujian dari saudara kita yang kiranya akan memberkati. Dan lagunya adalah sebuah kado Natal untuk Tuhan Yesus yang pastinya akan memberkati kita semua. Telah kutuliskan lagu dari lubuk hatiku untuk menyatakan cintaku padamu. Bukan sekedar nada lagu yang sederhana, namun hanya ini yang dapat ku nyanyikan. Takkan pernah ku mampu untuk membalas kasih-Mu kepadaku. Yesusku, Engkaulah yang terindah dalam hidupku. Kau lahir bagiku untuk menyatakan kasih sayang-Mu. Ingin ku berikan kado Natal yang terbaik bagimu. Terimalah kado Natalku yang ku persembahkan untukmu.
bukan sekedar nada lagu yang sederhana, namun hanya ini yang dapat ku nyanyikan. Takkan pernah ku mampu untuk membalas kasih-Mu kepadaku. Yesusku, Engkaulah yang terindah dalam hidupku. Kau lahir bagiku untuk menyatakan kasih sayang-Mu. Ingin ku berikan kado Natal yang terbaik bagimu. Terimalah kado Natalku yang ku persembahkan untukmu. Yesusku, Engkaulah yang terindah dalam hidupku. Kau lahir bagiku untuk menyatakan kasih sayang-Mu. Ingin ku berikan kado Natal yang terbaik bagimu. Terimalah kado Natalku yang ku persembahkan untukmu. Persembahkan untukmu. Ku persembahkan untukmu. Ku persembahkan untukmu. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka setiap hati kita, telinga kita, pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami memiliki Allah yang luar biasa, rela turun ke dunia untuk menyelamatkan setiap kami umat manusia. Terima kasih Bapa, sungguh baik, teramat baik. Biarlah damai sejahtera Natal ini ada di dalam kehidupan kami senantiasa. Haleluya.
Juru selamatku dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu saudaraku, Yesus Engkau juru selamatku dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Katakan Yesus, Yesus Engkau juru selamatku dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Katakan besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini dengan kondisi situasi yang ada, kita tetap dapat merayakan Natal, hari yang terindah di mana Yesus lahir di bumi, menjelma sebagai manusia dan tinggal di antara kita sehingga kita memperoleh hidup yang kekal bagi yang percaya pada Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa untuk siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur pada hari ini kami merayakan Natal. Natal yang tak terlupakan. Kami tahu ketika Yesus datang ke bumi 2000 tahun yang lalu. Kami bersyukur Bapa, hari ini harinya Tuhan. Hari yang luar biasa. Kami mengucap syukur dalam segala hal. Urapi hamba-Mu dalam memberikan firman Tuhan. Dan pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyalurkan isi hati-Mu, pesan Natal di tahun ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, judul tema Natal tahun ini adalah Natal yang tak terlupakan, Unforgettable Christmas. Unforgettable Christmas karena kondisi situasi yang ada saat ini tidak memungkinkan hampir kita semua untuk berkumpul secara bebas seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun kita tetap beribadah karena tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan yang besar. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, namun beroleh hidup yang kekal. Itulah Natal yang sesungguhnya. Natal yang tak terlupakan bukan hanya di tahun 2020 karena kondisi pandemi yang ada melanda seluruh bangsa-bangsa. Namun Natal yang tak terlupakan, yaitu 2000 tahun yang lalu, Allah yang kudus mengaruniakan anaknya yang tunggal, datang ke bumi menjelma sebagai manusia, lahir di kandang domba, di tempat yang begitu sederhana, yang hina. Namun Dia rela untuk lahir di antara kita semua. Yesus Kristus adalah juru selamat dunia, di mana bangsa Yahudi menanti-nantikan juru selamat, Mesias yang mereka nanti-nantikan, ternyata lahir seorang bayi yang mungil. Sehingga banyak orang-orang Yahudi sampai saat ini masih menantikan juru selamat. Sesungguhnya juru selamat telah lahir 2000 tahun yang lalu.
Kita bersyukur oleh kasih anugerah Tuhan. Kita bukan orang Yahudi, namun karena kita percaya kepada Yesus adalah Tuhan, kita adalah anak Abraham. Kita menerima berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Kelahiran Yesus di muka bumi ini adalah Natal yang tak terlupakan. Manusia berdosa, telah hilang kemuliaan Allah. Kita buka di Roma pasal 3. Ayat 23 dan 24. Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yesus lahir, kita rayakan Natal. Yesus mati di kayu salib, Dia menanggung, memikul segala dosa kita. Kita merayakan Paskah pada hari ketiga, Dia bangkit. Kita bersyukur kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya memberikan kita hidup jaminan kekal bersama Allah Bapa di surga. Kita manusia berdosa ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Mereka hilang kemuliaan Allah. Hilang adalah persekutuan dengan Allah. Namun kasih Allah begitu besar dan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, lahir di muka bumi ini. Kita bersyukur Dia mendamaikan kita orang berdosa dengan Allah yang kudus. Natal yang tak terlupakan, Yesus lahir di kota Bethlehem, kota yang kecil dan tidak terkenal. Namun karena kelahiran Yesus Juru Selamat, kota itu sudah dipilih Tuhan jauh-jauh hari sebelumnya. Karena ada rencana Tuhan untuk kota tersebut. Dan kita lihat dalam suasana Natal 2000 tahun yang lalu, tidak ada gelap, tidak ada lampu-lampu yang berkelap-kelip secara lampu yang dinyalakan oleh listrik. Namun bintang-bintang bercahaya itu lebih indah dari semua dekorasi Natal yang ada saat-saat ini. Kita lihat keheningan Natal, suasana Natal yang kusuk, kehadirat yaitu Sang Juru Selamat, kekudusan Allah ada menutupi bumi ini dengan kelahiran anaknya yang tunggal. Kita tahu bahwa di tengah-tengah kelahiran Yesus, Raja Herodes mencoba untuk mencari bayi Yesus, bukan untuk menyembah, tapi untuk membunuh dan membinasakan. Kita tahu hidup kita yang diserahkan kepada Tuhan, iblis tidak senang. Dia akan berupaya untuk membunuh dan membinasakan umat percaya. Namun kita sebagai orang percaya, jangan takut, jangan gelisah di tengah-tengah himpitan musuh yang mau membuat kita khawatir akan hari esok. Kita katakan bahwa Yesus telah lahir dan Dia telah mati dan Dia telah bangkit sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Kita lihat dalam kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu, Natal yang tak terlupakan, di mana orang-orang Majus membawa dari tempat yang jauh, mereka datang membawa persembahan kepada Sang Juru Selamat yang telah lahir. Mereka berpendidikan dari golongan sosial yang secara ekonomi mampu. Tetapi dengan kelahiran Yesus, ada orang-orang Majus yang punya status ekonomi atau kedudukan yang tinggi. Dan juga para gembala-gembala domba dengan status pada zaman itu orang-orang yang sederhana sekali. Namun semuanya dipersatukan oleh kelahiran Yesus. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kasih Allah terbuka untuk semua orang. Dialah pintu keselamatan, kehidupan kekal, pengharapan, jaminan bagi kita sekalian. Yang miskin, yang kaya diperdamaikan dengan Allah yang kudus, yang berkedudukan tinggi, yang tidak mempunyai status tinggi di sosial ataupun masyarakat.
namun semuanya dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, aku dikasihi Tuhan. 3 kali, aku dikasihi Tuhan. Aku dikasihi Tuhan. Aku dikasihi Tuhan. Dalam musim Natal ini, tidak ada yang kesedihan, tidak ada yang merana, karena Roh Kudus menghibur, menguatkan bagi yang sedih ataupun berduka. Berbahagialah sebab engkau akan dihibur. Berbahagialah engkau dalam kondisi situasi keadaan miskin, namun engkau dikatakan berbahagia. Mari kita buka di Matius pasal 5, di mana Natal yang tak terlupakan. Kita semua mencari kebahagiaan. Kebahagiaan tidak ditemukan dengan baju baru. Kebahagiaan tidak ditemukan dengan kekayaan, kemewahan dunia ini. Kita bahagia bukan karena hal-hal yang fana, tapi kita berbahagia karena kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita buka di Matius pasal 5, ucapan bahagia. Nanti saya akan penekanannya di ayat 9. Ya. Di Natal yang tak terlupakan, apa dampaknya bagi kita orang percaya. Karena kita sudah mengenal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu, bagaimana sikap kita? Kita lihat di Matius pasal 5, ucapan bahagia. Kita semua ingin bahagia. Amin. Kita ingin bahagia, dan ucapan bahagia ini yang diajarkan Yesus. Matius pasal 5. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ayat 2. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Kita bersyukur, mungkin secara jasmani, kita tidak mempunyai harta kekayaan apapun. Kita orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Mungkin dalam kondisi apapun. Kita butuh pertolongan Dia. Orang miskin butuh pertolongan. Ya, kita miskin di hadapan Allah. Kita benar tanpa Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bahasa Inggrisnya, without Jesus I am nothing. I can do nothing. Tanpa Yesus, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Kita orang berbahagia, kita miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Kita rindu, kita lapar, kita haus akan Dia. Ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudara terkasih yang mengalami kedukaan pada masa Natal ini, jangan kecil hati. Saya pribadi dengan dipanggilnya kakak kandung saya pada bulan November akhir. Sebuah kehilangan yang sangat luar biasa. Bagi keluarganya, bagi keluarga besar kami, bagi teman-teman sekeliling, kami merasa kehilangan. Namun saya sebagai adik, saya sungguh percaya, saya berbahagia karena Roh Kudus memberi penghiburan. Bagi keluarganya yang ditinggalkan, saya juga percaya Roh Kudus memberikan penghiburan bagi istri dan ketiga anaknya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak sendirian di dalam perjalanan hidup di muka bumi ini. Tuhan tempatkan kita di dalam keluarga Allah. Ada saudara seiman kita, ada keluarga kita yang mungkin belum mengenal Tuhan, tapi Tuhan juga bisa memakai mereka. Maupun juga teman-teman sekeliling kita. Tuhan memakai mereka, menghibur dan juga menguatkan kita. Mari kita bersyukur dan bersyukur di Natal ini. Di ayat yang ke-5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Natal yang tak terlupakan, Yesus lahir di muka bumi ini. Biarlah kita semua berbahagia karena hati kita lembut menerima kebenaran. Hati kita lembut untuk menerima sentuhan kasih Bapa. Hati kita lembut menerima nasihat arahannya. Sehingga kita ada di dalam jalan yang benar. Kita bersyukur. Hati ini tidak keras.
hati ini lembut. Karena orang yang lemah lembut, mereka akan memiliki bumi. 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Apa yang kita cari hari-hari ini? Hal-hal yang fana atau hal-hal yang membawa kepada kekalan? Apa yang kita tabur, apakah itu memberi dampak untuk kekalan? Kalau kita hidup hanya untuk sehari-hari, hal barang-barang materi, maka kita sudah mengecilkan anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Mari, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah Natal tahun 2020 ini benar-benar Natal yang tak terlupakan. Apa yang terjadi lewat pandemi yang ada, kita tidak sia-siakan proses yang kita lewati. Proses yang berat yang kita lewati, ada kemuliaan Tuhan nyatakan. Kita lanjut ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Siapa saudara terkasih yang rindu mendapatkan kemurahan, mendapatkan pertolongan, mendapat kemurahan? Siapa yang ingin mendapatkan? Saya yakin percaya kita semua ingin mendapatkan kemurahan. Mari belajar murah hati. Seperti sering saya sampaikan di Suara Penggembalaan, kita tidak bisa menolong 1000 orang. Kita mungkin bisa menolong 100 orang. Kalau kita tidak bisa menolong 100 orang, mungkin kita bisa menolong 10 orang. Kalau 10 orang kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk mereka, namun tentunya kita bisa melakukan untuk seseorang yang Tuhan tempatkan dalam masa Natal ini. Jangan sia-siakan bermurah hati. Engkau akan mendapatkan kemurahan. Amin. Ini bukan berarti aku memberi sesuatu. Wah, tunggu kapan aku nanti diberikan double. Bukan. Ya. Tuhan itu tahu caranya untuk memberkati. Tuhan tahu caranya untuk melipat gandakan. Karena dia adalah Bapa yang murah hati. Dia sangat murah hati, ingin mencurahkan berkat rohani, berkat jasmani buat kita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan heran ada berkat-berkat kaget yang turun dari surga untuk saudara yang percaya. Amin. Ya, kurang keras aminnya. Ya. Siapa yang ingin mendapat berkat kaget, bukan berkat kaget apa? Maksudnya berkat surprise dari surga disediakan karena Tuhan tahu alamat kita. Ya, dia tahu alamat kita. Kita lanjut di ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hati yang suci, hati yang benar-benar mau bertobat. Kita manusia tidak sempurna. Namun kalau kita ingin di mana hati kita mau bertobat, hati kita suci, kita percaya darah Yesus menyucikan kita, maka kita adalah orang yang berbahagia. Kita akan melihat Allah. Karena tanpa pertobatan, tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Allah. Dengan bertobat dan tinggal diam dan percaya, maka ada kekuatan dan pertolongan bagi kita semua. Saudara terkasih, dalam Natal ini bertobat bukan hanya bertobat secara yang kita lihat seperti membunuh, mencuri, berzina, hal-hal yang sepertinya kita katakan, saya tidak seperti itu. Tapi bagaimana hati kita? Apakah congkak? Apakah iri? Apakah dengki? Melihat saudara kita diberkati. Ataupun hati kita sirik, merasa tidak puas, selalu mengeluh. Kita harus bertobat. Jangan lewati tahun 2020 ini tidak bertobat. Kita mau lepaskan, tanggalkan semua beban di tahun ini. Dan kita masuk pintu tahun 2021 dengan hati yang bersih. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus.
Kita lanjut berbahagia. Di dalam musim Natal ini, Natal yang tak terlupakan, Yesus lahir di hati kita. Kado yang terbesar Yesus adalah kado yang terbesar. Allah berikan bagi umat manusia. Bagaimana dengan kita? Kado apa yang kita berikan? Seperti nyanyian persembahan. Kado Natal yang kita berikan kepada Allah kita adalah hidup kita, hati kita, pertobatan kita, kesungguhan kita. Kita persembahkan kepada Dia. Kita lanjut di ayat yang ke-9. Nanti saya akan tekankan di ayat 9, dampak dari Natal yang tak terlupakan ini. Ini tadi banyak, tapi saya fokus di ayat yang ke-9 ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, pembawa damai ya. Peacemaker. Peacemaker itu pembuat damai. Membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nanti saya akan uraikan khusus di ayat 9 ya. Ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Di tengah-tengah situasi kondisi yang ada di muka bumi Indonesia, dengan situasi yang terjadi, namun kita sebagai orang kaum Nasrani yang percaya pada Yesus Kristus Tuhan, apapun penderitaan, apapun aniaya yang menghadang ataupun di depan, namun kita sebagai orang percaya, jangan kita undur dari Tuhan. Tetapi kita disebut orang-orang yang berbahagia kalau dianiaya oleh sebab kebenaran. Maksudnya bukan hanya persecution, penganiayaan, gereja dibakar, maupun yang dibunuh dan sebagainya karena imannya. Bukan itu saja. Tapi ketika kita mau lakukan kebenaran firman Tuhan, kita itu tertekan. Maka kita dikatakan berbahagia. Orang yang mau melakukan firman Tuhan, sekalipun situasi kondisi menekan, kita adalah orang yang berbahagia. Kita akan kembali ke ayat 9, di mana fokus Natal yang tak terlupakan. Kita sebagai orang percaya disebut pembawa damai. Bahasa Inggrisnya pembuat damai, peacemaker, pembuat damai. Di mana-mana kita berada, kita dikenal sebagai anak-anak Allah. Kenapa? Karena kita membawa berita damai. Yesus Raja Damai, Sang Damai telah lahir. Peace on earth. Kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Turun atas bumi, atas kehidupan umat Tuhan. Allah yang kudus, manusia berdosa diperdamaikan oleh Yesus Kristus Tuhan. Kita sebagai orang percaya membawa perdamaian. Apa yang dilakukan para tokoh-tokoh yang terkenal, kalau sesebut nama-nama ini, saudara terkasih pasti pernah mendengarnya. Saudara pasti pernah mendengar Mother Teresa. Saudara juga pernah mendengar siapa itu Martin Luther King Jr. Nelson Mandela, Afrika Selatan. Leo Tolstoy, penulis dari Rusia. Berbagai tokoh-tokoh yang luar biasa, mereka membawa damai, pesan damai untuk sesama manusia. Tetapi damai yang mereka bawa, kalau tanpa Yesus, itu bukan damai yang sejati. Mengapa? Karena manusia tidak bisa mendamaikan manusia. Dengan kekuatannya, tidak bisa. Namun damai yang sejati, yaitu Allah yang kudus, turun ke bumi. Kita orang berdosa, dikuduskan, diampuni dosanya. Kita didamaikan. Saya sebagai hamba Tuhan memberi dorongan. Berilah hatimu didamaikan dengan Allah yang kudus. Di dalam masa Natal ini. Saya berikan pertanyaan, saudara menjawab. Apakah hatimu sering gelisah? Apakah hatimu sering tidak rasa aman? Apakah hatimu
penuh keluh kesah. Hatimu tidak puas. Hatimu bergejolak terus-menerus. Sesungguhnya kabar baik bagi Anda. Kabar baik bagi saudara sekalian. Berilah hatimu didamaikan dengan Allah yang kudus. Natal yang tak terlupakan. Yesus ada di dalam hati kita. Kita ada di dalamnya. Mari kita lanjut di Roma 14 ayat 19. Roma pasal 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kalau itu kita dapat lakukan, kita kejarlah apa yang membawa damai sejahtera. Di keluarga kita, tempat kita bekerja, komunitas kita berada, wilayah, kota, bangsa kita. Kehadiran kita orang-orang percaya harus membawa dampak, yaitu damai sejahtera dari Allah yang kudus kepada umat manusia yang berdosa. Kita tahu, seperti yang tadi saya katakan, tokoh-tokoh yang terkenal itu melakukan pendamaian untuk bangsanya dengan peran-peran seperti Mahatma Gandhi di India dan berbagai tokoh yang luar biasa yang ada di Kambodia, Aung San Suu Kyi dan sebagainya. Mereka semua orang-orang yang merindukan kedamaian buat bangsanya. Tetapi kedamaian yang sesungguhnya hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Lanjut Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jangan kita di mana-mana membuat gaduh. Jangan kita di mana-mana ada perpecahan. Jangan sampai kehadiran kita di mana-mana membuat resah. Tapi sebaliknya, di mana kita berada, karena Yesus Raja Damai di hati kita. Ada damai di dalam hati kita. Maka damai itu menular, memberkati sesama kita. Kalau virus corona menular, akhirnya mengakibatkan hal yang buruk. Tapi Yesus, Raja Damai, maka damai itu menular kepada sesama kita. Supaya orang sekitar kita, keluarga kita, siapa yang belum sungguh-sungguh percaya Yesus adalah Tuhan. Sekalipun dia mengaku dia orang Kristen, kalau Yesus masih di luar, undanglah Yesus masuk dalam hatimu. Karena Yesus berdiri di depan pintu, mengetuk. Mengetuk. Apabila kita mendengarkan suaranya, membuka pintu hati kita, dia masuk dan bersekutu dengan kita dan kita di dalam dia. Itulah Natal yang tak terlupakan. Kita lanjut di Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Seperti tadi saya jelaskan, di dalam perusahaan, keluarga kita, pelayanan yang ada, komunitas, bahkan kota dan bangsa, ucapkan berkat damai Kristus turun. Kita katakan satu yang lain, kalau kita bertemu sebagai anak Tuhan, selalu kita shalom. Kita berjumpa dengan seseorang, shalom. Sesungguhnya apa arti shalom? Shalom adalah damai sejahtera Allah menyertai kamu. Jadi ketika kita memberikan salam, shalom, sesungguhnya kita sedang memberkati seseorang dengan damai dari Kristus. Tapi tentu dong, kalau kita shalom, mukanya juga berseri-seri. Jangan shalom, mukanya cemberut. Ya, tidak sinkron. Ya, kita katakan shalom, kita senyum, bukan cengar-cengir, kita tersenyum dan hati penuh ucapan syukur
untuk memberkati sesama kita. Kita yakin percaya berkat salam itu akan memberkati seseorang. Kita lihat lagi sebagai ayat penutup. Ya. Kita baca ulang di Matius pasal 5 ayat 9 sebagai ayat penutup. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita semua sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Natal yang tak terlupakan 2000 tahun yang lalu. Dan kita pada tahun 2020 ini merayakan Natal. Dengan situasi kondisi yang ada, mengucap syukurlah. Kita berterima kasih pada Tuhan, kita tetap dapat beribadah. Sekalipun mungkin lewat sosial media, Zoom, ataupun pertemuan yang terbatas. Dengan physical distancing yang ada dan sebagainya, dengan masker dan sebagainya. Namun mengucap syukurlah. Dengan situasi kondisi apapun, beribadahlah kepada Tuhan. Kita tidak lama lagi akan mengakhiri tahun 2020, kita akan masuk dalam 2021. Mari, berilah hatimu didamaikan kepada Allah yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu bersyukur, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Roh Kudus urapi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman ini. Berikan hati mereka didamaikan dengan-Mu, Allah yang kudus. Yesus Kristus Tuhan, Sang Damai, berkuasa dalam hati kami, hidup kami. Sehingga kami membawa damai dimanapun kami berada. Natal yang tak terlupakan adalah Natal yang memberi dampak, yaitu damai dari Kristus yang telah lahir di antara manusia, yang tinggal di dalam hidup kita oleh Roh-Nya yang kudus. Terima kasih Bapa, materaikan firman Tuhan, Kau memberkati umat jemaat-Mu dalam situasi kondisi pandemi yang ada. Tetap mengucap syukur, ada perlindungan yang sempurna, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Bapa sempurna di atas setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Di hari Natal ini, sekalipun kita merayakannya dengan cara yang berbeda tahun ini, tapi percayalah bahwa Natal bukan sekedar perayaan belaka, tapi bagaimana Natal dapat masuk ke dalam hati kita. Arti Natal itulah yang jadi yang utama dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, pada kesempatan yang indah hari ini, kita rindu untuk menyanyikan sebuah pujian yang menandakan bahwa lahirnya Kristus ke dalam dunia membawa sebuah hal baru, sebuah kemenangan baru bagi setiap kita orang percaya kepadanya. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita angkat pujian ini. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior born. Lonely the world in sin and error pine, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope
Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Lonely the world in sin and error bind till He appeared and the soul felt its love. A thrill of hope, no weary world rejoices for yonder praise, a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan menerima ucapan berkat imam. Mari angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang sempurna, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Yesus menjemput kita semua di awan-awan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Saya sebagai hamba Tuhan mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kita telah sampai di penghujung acara kita. Biar Natal kali ini menjadi Natal yang tak terlupakan, unforgettable Christmas. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti acara dari awal, pertengahan hingga penghujung acara ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Dan buat teman-teman, terima kasih buat kerja kerasnya, terima kasih buat pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.